Salam sejahtera bagi anak-anak sekalian serta penonton terhormat yang melihat video saya. Nah, hari ini kita bicara tentang matriks. Ya, matriks saya bagi akan terdiri dari beberapa, makanya saya buat matriks satu. Oke, pengertian notasi dan ordo matriks. Matriks adalah susunan dari bilangan-bilangan menurut baris dan kolom. Jadi maksudnya ini contoh matriks tadi. Matriks adalah susunan dari bilangan-bilangan, berarti bilangan-bilangan ya kan, menurut baris, ini namanya baris ya. Dan kolom yang membentuk persegi panjang. Jadi dia berbentuk satu persegi panjang dan dibatasi oleh tanda kurung. Ini dia. Oke, ini tadi definisi satu untuk matriks itu apa ya kan. Nah, bilangan-bilangan yang bersusun itu dinamakan elemen-elemen dari matriks. Jadi bilangan-bilangan ini kan letaknya A11, A12 ini kan adalah letak bilangan adalah merupakan elemen-elemen matriks. Dia berbentuk angka-angka nanti itu. Ini letaknya ya kan, dihitung atau dilihat menurut baris dan kolom. Nah, nama suatu matriks biasanya menggunakan huruf besar atau kapital. Inilah dia huruf A. Oke, kita perhatikan dulu bentuk matriks ini ya kan. Nah, di sini ada saya buat tanda panah baris ke-1. Ini baris ke-1. Nah, baris ke-1 ini tersusun dengan mengikuti kolom. Ini namanya kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 sampai kolom ke N. Sedangkan baris ini adalah baris 1, ini dia, baris 2, baris 3 dan seterusnya sampai baris ke N, ke M. Nah, jadi sekarang kalau untuk bilangan nanti yang atau elemen yang terletak di sini, ini disebut A11, maksudnya ini matriks A baris 1, kolom 1, ini dia baris 1, kolom 1, maka diberi nama A11. Nah, demikian juga ini A12 maksudnya adalah elemen itu terletak pada baris pertama atau ke-1, kolom kedua. Demikianlah seterusnya sehingga nanti pada akhirnya ini adalah baris ke M ya. Lalu ini adalah kolom ke N. Jadi bilangan ini dinamakan adalah elemennya A, M, N ya. Maksudnya A terletak pada baris ke M dan kolom ke N. Nah, sekarang kita mulai dari sini lagi. Matriks A. Matriks A memiliki M baris dan N kolom. Jadi matriks A itu tadi saya sudah sebutkan memiliki M baris dan N kolom. Ya kan? Selanjutnya matriks A dikatakan berordo M kali N. Berordo M kali M. Nah, di sini dimasukkan ordo itu adalah mengucapkan adalah sekaligus baris dan kolomnya. Inilah dia. Disebutlah, dinotasikan dengan A M kali N. Jadi M itu maksudnya adalah untuk menyatakan M baris N kolom dan dikatakan sekaligus ini berordo M kali N. Kan gitu. Nah, berikutnya kita lihat dulu baris pertama. Baris ke-1 terdapat elemen-elemen ini dia. A11, A12, A13, A1 seterusnya sampai A1N, inilah namanya baris persatu ya kan, baris ke-1. Kemudian pada kolom kedua terdapat elemen-elemen kolom kedua yang ini. Ini kolom kedua ya. Ya kan? Kolom kedua itu adalah yang terletak apa? A12, A22, A32, A42 dan seterusnya sampai AM2. Jadi elemen-elemen yang terletak sini berkaitan dengan nomor baris dan nomor kolom. Jadi disatukan menjadi satu seperti ini, A12 dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan cara kita mengucapkan kepada seseorang bertanya. Misalnya dia tanya ya kan, itu ini elemen keberapa ini, katanya misalnya, kita sebut aja elemen 23 kan gitu kira-kira. Nggak usah terlalu kita
sulit-sulit membicarakan itu. Nah, sekarang pada baris kedua dan kolom ketiga, oke, baris kedua dan kolom ketiga itulah namanya A23, ya kan? A23. Dan untuk selanjutnya kita buatlah AIJ adalah elemen matriks A M kali N, ordo M kali N. Nah, di mana I itu adalah 1, 2, 3 sampai M. Ngerti maksudnya? 1, 2, 3 sampai M. Itulah namanya untuk I-nya, untuk menyatakan I-nya lah. Lalu untuk J itu 1 sampai N. Bisa mengerti ini kan? 1, 2, 3 ini namanya J-nya. Jadi J itu dilambangkan biasanya untuk dia punya baris-baris, dan sedangkan dia punya kolom-kolom ini lain deh kan. Jangan salah tadi ya. Ini kolomnya, ini barisnya I kan gitu. Makanya dibuat A I J kan gitu. Nah, berikutnya kita perhatikan lagi jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yang kita bicarakan pertama ditinjau dari banyak baris dan kolomnya. Nah, bila kita memperhatikan ditinjau dari banyak baris dan kolomnya, maka akan terlibat di situ adalah matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Nah, misalnya ini, dia satu baris saja. Yang gini-gini lah. Satu baris saja. Itu namanya matriks baris. Nah, matriks baris itu selalu terletak pada 1 kali 2. Ya, berarti terletak pada baris pertama, kolom 2. Nah, ini baris pertama, kolom 2. Yang ini baris pertama, kolom ketiga. Yang ini baris baris pertama, kolom keempat. Kan gitu. Demikianlah seterusnya ini. Jadi ini namanya matriks baris. Dia setiap satu baris saja semuanya kan gitu. Nah, jadi matriks itu terbentuk hanya satu baris. Berarti hanya memiliki banyak baris, cuma satu saja. Kolomnya yang bervariasi. Itulah namanya matriks baris. Nah, matriks kolom terbalik adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom. Nah, jadi dia satu kolom. Ini kan namanya kolomnya satu aja, satu. Nah, berapa baris? Ini 2 baris, ini 3 baris, ini 4 baris. Sehingga ditulis A21, A31, C 41, B 31 ya, 3 kali 1, sorry. Nah, yang C adalah matriks persegi panjang. Nah, matriks persegi panjang itu adalah memperlihatkan tidak sama dengan banyak kolom. Jadi istilahnya banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolom, ya kan? Namanya persegi panjang berarti ukuran baris dan kolomnya itu tidak sama. Tadi dilihat, diperhatikan berbentuk persegi panjang. Nah, sebagai misalnya gini, M12 ini dia. Ini termasuk matriks persegi panjang. Ini juga kan matriks persegi panjang 23. Kenapa? 2 baris, 3 kolom. Nah, kalau seandainya ini berapa? 3 baris, 2 kolom. Jadi tidak pernah sama baris dan kolomnya. Itulah namanya matriks persegi panjang. Sedangkan matriks persegi itu adalah matriks yang baris dan kolomnya sama. Nah, seperti ini misalnya. Berapa baris nih? 2 baris. 2 kolom, berarti matriksnya 2 kali 2. Ini berapa baris? 1, 2, 3, 3 baris. 3 kolom, berarti 3 kali 3. Demikian seterusnya. 1, 2, 3, 4. 4 baris, 1, 2, 3, 4. 4 kolom, berarti 4 kali 4. Nah, biasanya matriks C ini berordo 2 kali 2 disingkat dengan C berordo 2, berhubung karena sama, ya kan? Demikian juga ini adalah D berordo 3. Yang E berordo 4 karena dia ada 4 baris. Itu biasanya bisa disebutkan dengan nama seperti itu. Nah, matriks persegi memiliki diagonal utama seperti saya kasih lihat tanda panah ini. Oke, dia memiliki diagonal utama tanda panah yang elemennya adalah AIJ. Ini artinya AIJ berarti ininya sama. Lihat ini, berapa ini? A11 ini C22 ya kan, berarti sama semua. Ini berapa? D11 ini anggotanya, D22 ini D3. Oke, 1 2 3 1 2 3 D33. Ini juga berarti dengan sama yang sama. Ini termasuk E-nya berhubungan dengan 4. Kenapa 4? Coba kita perhatikan. Berapa baris ini adalah 4, 1 baris, ya kan?
2A11, ini 22, 33, 44. Jadi berarti seluruhnya matriks ini adalah memiliki ordo 4x4. Nah, inilah tadi yang namanya matriks persegi. Dia memiliki diagonal utama yang elemennya adalah A, I, J. Maksudnya yang ini ya. Elemennya itu selalu berbentuk A, I, J, I yang sama dengan J. Nah, yang kedua, ditinjau dari elemen-elemen penyusunnya, matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua elemennya 0. Jadi yang dimaksud dengan namanya matriks diagonal adalah dia pasti harus matriks persegi. Lihat ini, 2 kali 2, 3 kali 3, ini juga 3 kali 3, di mana ya kan, kecuali dia punya elemen pada diagonal utama tidak semuanya 0. Jadi di luar dari diagonal utama, ini diagonal utama kan, itu di luarnya 0, harus 0, betul kan? Nah, ini kan diagonal utamanya hilang, harus 0. Ini juga harus 0 semua di luarnya. Ini juga harus 0 di luar. Nah, ini boleh 0, boleh kan gitu. Karena situ yang dia bicarakan adalah matriks persegi yang semuanya elemen 0 kecuali elemen pada diagonal utama tidak semuanya 0. Berarti ini tidak semuanya 0. Itulah definisi dari matriks diagonal. Nah, matriks identitas penjumlahan adalah matriks yang semua elemennya 0. Misalnya ini dia 0, 2, 2, 0. Berarti dengan kata lain, matriks identitas penjumlahan itu adalah 0, 0, 0 semua anggotanya ya. Jadi dia tidak memerlukan mau persegi panjang, mau persegi. Yang penting apabila semua elemennya 0, maka dikatakan matriks identitas penjumlahan yang matriksnya semua elemen 0. Nah, berikutnya, nah yang C adalah matriks identitas perkalian. Ya, adalah matriks persegi. Nah, ini dia hanya berlaku pada matriks persegi yang semua elemennya 0 kecuali elemen pada diagonal utama selalu bernilai 1. Nah, inilah dia dibuatnya 1 semua kan. Nah, kenapa dikatakan identitas perkalian? Karena kita tahu ya secara umum apabila sebuah bilangan dikali dengan 1, pasti nilainya adalah tetap tidak berubah. Jadi dengan kata lain, elemen daripada matriks ini dapat kita ibaratkan seperti apabila pada diagonal utamanya memiliki elemen 1 semua isinya. Nah, berikutnya yang D, matriks simetri. Matriks simetri adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah dan di atas diagonal utamanya saling bercermin terhadap diagonal utama itu. Nah, sebagai contoh ini lihat, kan matriks persegi ya. Dia harus matriks persegi. Lihat ini. Setelah kita tarik diagonal utamanya, maka ini sama ini bercermin. Arti bercermin dia melihat dua gitu kan. Demikian sebaliknya ini. Demikian juga ini bercermin yang tidak kena ini ya, yang tidak kena diagonal kan berarti 330055. Jadi ini seakan-akan kita lihat bercermin, ya kan? Nah, maka disebutlah namanya dia matriks simetri. Simetri itu seperti kita bilang ya serupa yang ini dengan ini, itulah namanya kan. Lalu kemudian matriks yang E, yaitu matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas ini adalah matriks persegi. Nah, dia berarti harus berbentuk matriks persegi ya. Matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Kalau dia ingin membuat matriks segitiga atas, maka yang di bawahnya ini harus bernilai 0. Nah, ini dia punya apa tadi? Diagonal utamanya, di bawah diagonal utama itu semua 0. Ini juga semua 0. Sehingga yang di ataslah yang memiliki adalah elemen yang dia memiliki semua elemen di bawah diagonal utama bernilai 0 di bawah, yang atasnya tidak pernah 0. Nah, oke, tetapi dia punya diagonal ini bisa 0 ya kan, karena dia tidak mempengaruhi. Yang penting tidak ada bilangan yang bila bercermin antara ini semuanya adalah pasti di bagian yang dicerminkan itu adalah 0-nya. Hilang 033, ini 0 semua. Di bawah
di bawah diagonal utamanya ini ya kan. Jadi orto artinya yang di atasnya adalah merupakan sebuah angka yang bukan nol yang di sini ya. Nah, itulah yang namanya persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai nol. Semua ini bernilai nol. Mungkin saya tadi ada silap ya. Di sini bisa nol, bisa ya. Di sini bisa nol, asal jangan berkumpul nol di sini semuanya kan gitu. Nah, kalau berkumpul nol di sini semua ya seperti ini dong, dan ini ya satu semua kan gitu. Nah, itu namanya matriks segitiga atas. Nah, demikian sebaliknya, matriks segitiga bawah adalah matriks persegitiga. Nanti matriks persegi yang semua elemennya di atas diagonal utamanya bernilai nol. Nah, ini dipastikan nol semua di atas. Nah, yang ini adalah bilangan sembarang ya kan. Jadi itulah yang dimaksud dengan matriks segitiga bawah. Nah, berikutnya adalah transpos. Transpos dan kesamaan matriks. Transpos matriks adalah operasi membentuk matriks baru. Jadi transpos itu membentuk matriks baru yang elemennya diperoleh dengan cara menyalin semua elemen baris ke I pada suatu matriks dan diletakkan pada kolom ke I pada matriks baru. Nah, contoh ini. A, ya kan, dia memiliki ordo 1 baris 3 kolom. Tersusun 1, 2, 3, ini dia merupakan baris. Tadi dikatakan transpos itu suka merubah yang namanya baris menjadi kolom. Dijual aja di kolom gitu. 1, 2, 3. Demikian juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibikin 1, 2, 3 jadi kolom, 4, 5, 6 pun jadi kolom. Nah, secara kalimat singkatnya, transpos adalah merubah dari posisi baris menjadi posisi kolom. Artinya kalau dia baris ketiga, maka dia akan terletak di kolom ketiga. Itulah fungsi daripada pengertian transpos matriks. Sehingga M kali N ditranspos menjadi M pangkat T, sehingga tadi ini M kali N dia berubah menjadi N kali M. Jadi ini baris kali kolom, ini juga baris kali kolom, tapi tukaran, yang tadi di sini kolom jadi baris, yang tadi sini baris jadi kolom, sehingga seperti itu tadi yang 1, 2, 3 ini baris 1 menjadi kolom 1. Itulah pengertian daripada transpos matriks. Nah, yang kedua, kesamaan matriks. Kesamaan matriks adalah dua matriks atau lebih memiliki elemen-elemen yang seletak bernilai sama dengan ordo yang sama. Jadi sebagai contoh ini kamu lihat ya, akar 8 1. Oke. Akar 8 sama dengan 2 akar 2. Min 1 kuadrat sama dengan 1. 4 per akar 2 juga adalah 2 akar 2. Log 10 adalah 1. Jadi berarti ketiga baris-baris pertama masing-masing ini adalah elemennya dalam kondisi yang sama. Demikian juga di 0,2 sama dengan 1/5, 0 dengan 0 sama dengan, ini lagi sama lagi 0, sedangkan ini adalah akar pangkat 3 dari 0,08 adalah 0,2. 0,2 ini sama. Berarti demikianlah yang dimaksud dengan kesamaan matriks. Berarti dia punya barisnya akan nampak seperti sama lah, matriks itu serupa kan gitu, cuma hanya isinya yang dibuat menjadi berbeda cara prosesnya. Kalau dihitung nilainya sama. Nah, kemudian operasi aljabar ya, operasi aljabar pada matriks, yaitu yang namanya penjumlahan lawan pengurangan pada matriks syarat memiliki ordo yang sama. Jadi penjumlahan lawan dan pengurangan harus memiliki ordo yang sama. Lalu demikian juga pada contoh ini berikutnya adalah penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks jika A memiliki ordo M kali N, ini AIJ namanya kan. Berarti untuk apa ini M, AIJ itu maksudnya letaknya di baris ke I di kolom ke J. Dan B adalah MDIJ. Jadi berarti dengan kata lain, yang ini yang bisa namanya dijumlahkan. Ini dia. Artinya dijumlahkan dia apabila ordonya sama. Ordo ini sama ini sama kan, M kali N, M kali N. Dan hasilnya akan terjadilah lagi matriks baru namanya matriks C yang memiliki ordo juga M kali N. Nah, itulah yang dimaksud dengan cara menjumlahkan matriks. Nah, contoh A 1, 2, 3
min 4, min 5, min 6, B 0, min 1, 2, 4, 3, min 3. Nah, A tambah B berarti A ini ditambahkan dengan yang ini. Berarti kalau ini ditambahkan 1 ditambah 0. Oke, ini dia. 2 ditambah min 1. Oke. Lalu ini 3 tambah 2. Bisa paham? Berarti selesai baris pertama. Baris kedua, min 4 tambah 4, min 5 tambah 3, lalu terakhir min 6 tambah min 3. Inilah hasil dari A tambah B. Jadi tidak terlalu sulit kalau menambahkan ya. Lalu sifat-sifat penjumlahan matriks. Dia selalu berbentuk komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A, sama seperti hitungan biasa. Yang ini kan dinamai hitungan biasa kan. A tambah B sama dengan B tambah A. Demikian juga asosiatif, sama juga seperti hitungan biasa. Kamu boleh mengerjakan A tambah B dulu baru tambah C. Atau boleh juga kamu kerjakan dulu B tambah C baru tambah A. Sehingga A tambah C pun juga bolehlah namanya asosiatif. Jadi cara kerja matriks itu sama seperti operasi hitung matematika yang biasa. Oke, yang B, lawan suatu matriks. A tambah min A sama dengan 0. Nah, berarti matriks 0 itu tidak memiliki elemen ya. Nah, adalah matriks 0 kan gitu. Bisa dia matriks 0 tergantung dia punya ordo di sini ya kan. Maka minus A disebut adalah lawan matriks A. Nah, apabila A 1, min 2, 3, 4 dan A tambah min A itu sama dengan 0, berarti ada peristiwa yang melawan, ini melawan namanya. Nah, setiap yang namanya A tambah minus 6, yang namanya berlawan, hasilnya akan tercipta 0. Nah, lihat ini. 1 min 2, 3, 4 ditambah minus A, hasilnya matriks 0. Karena ini berordo 4, berarti ini juga harus, ini berordo 2, 2 kali 2, maka ini juga berordo 2 kali 2, yaitu ya, 2 baris 2 kolom. Sehingga di sinilah kita cari minus A-nya. Oke, minus A ini tetap bertahan, ini pindah kemari menjadi kurang, lalu dikurangi dapatlah min A sama dengan 0 kurang 1, 0 kurang tambah 2, oke, 0 kurang 3, 0 kurang 4. Maka dihitunglah min A itu sama dengan min 1, min 1, 2, min 3, 4. Jadi jika A1, min 2, 3, 4, maka lawan matriks A adalah matriks negatif A minus A, yang mana hasilnya adalah min 1, 2, min 3, 4. Artinya ini diminuskan semuanya. Oke, nah apabila A sama dengan minus B atau B sama dengan minus A, maka A dan B adalah dua matriks yang saling berlawanan. Nah, yang C, pengurangan matriks. A kurang B itu sama dengan A tambah minus B. Jadi mengurangkan matriks secara teorinya dibuat A tambah minus B. Kan gitu. Nah, sebagai contoh, jika A min 21, 4 min 5, B-nya 3 min 6, min 1, min 7, maka A kurang B dipaksalah menjadi A tambah minus B. A-nya adalah yang ini. Oke. Minus B ini dilawan dulu lah. Minus 3, 6, 1, 7. Ini dia minus 3, 6, 1, 7. Sesudah itu baru ditambahkan min 2 tambah min 3, 1 tambah 6 gitu ya. 4 tambah 1, min 5 tambah 2, 7. Dapatlah hasilnya min 5, 7, 5, 2. Nah, sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang matriks. Nanti minggu akan datang kita lanjut matriks berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.